Bisa kita mulai kajian kita nanti. Udah mau Aisyah pula kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Amma ba'da, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Sebagai seorang hamba, kita wajib mensyukuri semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Betapa nikmat-nikmat yang Allah kucurkan itu sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Apapun alat yang kita gunakan untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitungnya. Karena itulah kita hanya diperintahkan untuk memuja Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu. Kemudian tentu saja kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena wasilah beliaulah kita bisa mengenal Allah. Dengan wasilah beliau juga lah, kehadiran beliaulah diutus oleh Allah, kita bisa mengenal dinullah dan juga syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita, yaitu petunjuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah, malam ini kita akan memulai membahas kitab tafsir Al-Qayyim, merupakan kumpulan dari penafsiran Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan kita baru pada muqaddimahnya. Muqaddimah ini nanti akan mengantarkan kita pada penafsiran berikutnya. Oleh sebab itulah maka ini akan memberikan ruang yang sedikit panjang tentang pembahasan ini. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyusunan Al-Qur'an di dalam mushaf itu berbeda dengan urutan turunnya ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an turun diawali dari surah Al-Alaq. Inilah menurut jumhur ulama. Jumhur artinya mayoritas ulama. Jumhur itu tumpukan pasir, kan begitu ya. Jadi digunakan istilah itu untuk menunjukkan mayoritas ulama berpendapat demikian. Ulama tafsir ulumul Quran. Bahwasanya ayat yang pertama turun itu adalah pada surah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5. Tetapi penyusunan Al-Quran bukan berdasarkan urutan turunnya ayat. Bukan berdasarkan itu. Tetapi berdasarkan petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu penyusunan ayat Al-Quran, penyusunan surah itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu artinya adalah berasal dari kata waqafa. Waqafa yuwaqif tauqif. Artinya dipasrahkan, berhenti di situ, artinya tidak ada ruang logika untuk menetapkan itu dan ini. Tetapi itu berdasarkan bimbingan wahyu. Kenapa tidak berdasarkan turunnya ayat? Jangan tanya kenapa. Karena memang begitulah sudah nas menetapkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita, dan Nabi kita menyampaikan kepada kita bahwasanya penyusunan Al-Quran itu diawali dari surah Al-Fatihah. Apa hikmahnya? Ini yang bisa kita bahas dengan panjang lebar. Bisa kita diskusikan. Ya. Bisa kita lihat hikmah yang luar biasa di situ. Kenapa diawali dari surah Al-Fatihah? Ya. Penyebutan surah Al-Fatihah itu sendiri itu berdasarkan periwayatan. Para sahabat menyebutnya dengan Al-Fatihah.
Dan nama surah Al-Fatihah itu banyak. Di antaranya Al-Fatihah, surah pembuka. Jadi Al-Quran itu, Fatihah itu terhadap Al-Quran seakan-akan muqaddimah dalam sebuah kitab, tulisan. Muqaddimah itu kan biasanya kalau kita menulis, tidak menyamakan Al-Quran dengan tulisan-tulisan ilmiah yang kita tulis, kita maksud dari situ oleh kaum muslimin atau oleh manusia hari ini, itu kan berupa pintu masuk dalam sebuah pembahasan yang ada di dalam kitab itu, dalam buku itu. Di situ ada tentang penjelasan, ada tentang latar belakang masalah, ada latar belakang masalah, kemudian ada perumusan masalah, kira-kira begitu. Apa kandungan utama yang akan dibahas di dalam penelitian itu, di dalam kitab itu. Biasanya kan muqaddimah kan begitu. Jadi Al-Fatihah seakan-akan muqaddimah. Sekali lagi dengan tidak menyamakan dengan buku ilmiah, karena kalau buku ilmiah itu kan karya manusia. Kan begitu. Ini tidak. Ini adalah kalamullah. Tapi makna pada surah Al-Fatihah itu nanti akan kita bahas ya. Malam ini kita bahas muqaddimahnya. Itu menunjukkan tentang isi yang ada dalam Al-Quran. Itulah pembuka terhadap semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Maka dia disebut dengan surah Al-Fatihah. Ya, Sab'ul Mathani. Baik ikhwah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membahas fikih ya di sini karena sudah banyak kajian-kajian membahas tentang fikih ya, termasuk apakah bismillah itu bahagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Kan begitu, kita tidak bahas lagi itu, tidak lagi kita muqaranahkan di antara pendapat para ulama mazhab, kan begitu. Tidak kita bahas di sini apakah dibaca sir atau jahar ya di dalam sholat. Namun kita mengikut pendapat jumhur di sini bahwasanya basmalah itu, al-basmalah itu atau bismillah itu adalah bahagian dari surah Al-Fatihah. Bahagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Itu menurut jumhur ulama. Ya. Tapi sebahagian mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan bahagian dari surah Al-Fatihah. Baik. Sekali lagi kita tidak masuk pada ranah pembahasan itu. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Al-Fatihah ini dengan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah atau milik Allah, Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, semua alam. Alam musyahadah, alam ghaib, kan begitu kan? Alam malakut, alam ghaib itu ya. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah itu adalah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau itu makna diterliknya. Coba kita lihat apa pembahasan muqaddimah yang dilakukan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kata beliau begini. I'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalibil aliyati atam ishtimal wa tadammanatha akmalu tadammun. Ya. Ketahuilah bahwa surah ini mengandung inti dari ajaran yang sangat tinggi. Al-matalib al-aliyah, atam, ishtimal, wa tadammanatha akmalu tadammun. Ya. Mengandung inti dari ajaran yang tinggi dengan sempurna. Ya. Mencakup secara lengkap. Surah Al-Fatihah itu mendeskripsikan, menggambarkan kepada kita tentang semua bangunan utuh dari syariat Islam itu. Akmal tadammun wa tadammanatha akmalu tadammun. Dia mencakup terhimpun di situ
semua cakupan, yakni min syariatil Islam, dari syariat Islam, itu surah Al-Fatihah. Dan sangat unik kan, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi rukun qauliyah kita di dalam salat itu apa? Di antaranya surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat. Ya. La salata. Yakni la sihhata. Walaupun ada mazhab yang menjelaskan la kamal, tidak sempurna kan begitu. Tapi berdasarkan sunnah Nabi, kebiasaan Nabi 10 tahun menjadi imam di Masjid Nabawi itu, Masjid Rasul itu, Nabi membaca surah Al-Fatihah. Oleh sebab itulah kita tidak memaknainya la kamal. Karena terus rutin diamalkan oleh Nabi. Maka di situ ada la sihhah. Tidak sah salat kecuali membaca surah Al-Fatihah. Jadi ikhwah, beliau katakan fashtamalat 'ala at-ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala bi salasati asma', yaitu marji'il asma'il husna was sifatil ula atau was sifatil ulya ilaiha wa madariha 'alaiha wa hiya Allahu war-Rabbu war-Rahman. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya surah ini mencakup pengenalan terhadap Allah yang maha suci, al-ma'bud. Al-ma'bud di situ yang diibadahi. Untuk mengenal al-ma'bud. Ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi surah Al-Fatihah itu merupakan surah untuk ma'rifatullah. Surah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Yang di situ ada 3 asma. Di dalam asma itu artinya nama. Jamak dari kata ismun. Ismun artinya nama. Asma, nama-nama. Yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah al-ulia yang tinggi. Itu tercakup di mana? Di dalam surah Al-Fatihah. Apa itu? Allah. Alhamdulillah. Ar-Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. 3 nama itu, sifat itu, ada sifat zat, ya. Kemudian ada sifat Allah, ada sifat zat di situ, yaitu Allah. Ismul zat, yaitu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat itu wabuniyatis surah, ya. Beliau jelaskan di sini, marji'al asma'il husna was sifatil ulya ilaiha. Itu tempat kembalinya semua sifat-sifat Allah itu kepada 3 sifat ini, kepada 3 nama ini. Semua sifat Allah, Asmaul Husna itu dikembalikan kepada 3 nama ini, kepada 3 sifat ini. Semuanya. Jadi apa? Yang 99 itu. Iya kan? Semuanya bisa dikembalikan atau dikembalikan kepada Allah. Kemudian Ar-Rabb. Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman. Dan dibinalah surat ini, wa buniyatis suratu 'alal ilahiyyati war-rububiyyati war-rahmati. Pertama, al-ilahiyah. Yang kedua, ar-rububiyah. Yang ketiga, ar-rahmah. Jadi, 3 sifat itu Allahu itu menunjukkan ilahiyah. Allah dari kata ilah, ma'luh, sesuatu yang diibadahi. Ilahiyah menunjukkan ilahiyah Allah. Ilahiyah itu dari kata ilah. Ilah artinya al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Kemudian baru tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Rabbil Alamin. Tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian baru rahmah, kasih sayang Allah. Semuanya dikembalikan. Ar-Razzaq misalnya. Ar-Razzaq itu dikembalikan ke mana?
Bisa dikembalikan kepada sifat rububiyah Allah, Ar-Rabb. Karena dia yang memberi rezeki. Dia pemilik segala sesuatu. Ar-Rabb. Maka Razzaq itu dikembalikan kepada Ar-Rabb. Karena Allah lah Malik, Allah lah Mudabbir yang mengatur, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menciptakan hukum-hukum kauniyah, menciptakan hukum-hukum ghaibiyah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke situ Ar-Razzaq. Bisa juga dikembalikan kepada Ar-Rahman. Kenapa? Karena dengan kasih sayang Allah lah kita diberi rezeki. Tak ada satu makhluk pun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi enggak ada yang melata di muka bumi ini yang hidup kecuali Allah beri rezeki. Itu apa? Bentuk sifat kasih sayang Allah. Sifat kasih sayang Allah dikembalikan Ar-Razzaq itu kepada sifat Ar-Rahman. Kasih sayang Allah. Al-Hadi, beri petunjuk. Dikembalikan ke mana lagi? Dikembalikan bisa kepada rububiyah Allah. Allah lah pemilik hidayah. Allah lah yang mendistribusikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah juga lah yang menciptakan hidayah itu. Allah menciptakan semua makhluk ini. Jadi bisa dikembalikan pada rububiyah dan juga bisa dikembalikan kepada sifat ar-rahmah. Kepada rahmah, yaitu bentuk kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah lah antum bisa hadir kemari, bisa mengaji, bisa mendapatkan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah murka kepada antum, apakah antum dapat? Tidak. Kembalikan ke situ. Walhamdu yatadammanu, coba lihat sini ya. Iyyaka na'budu mabniun 'alal ilahiyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman iyyaka na'budu itu apa? Hanya kepadamu kami beribadah. Mabniun 'alal ilahiyah. Itu dibangun di atas ilahiyah. Itu menegasikan apa? Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu itu lil hasar, didahulukan objeknya, baru fi'il dan fa'ilnya. Menegasikan apa? Tak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Iyyaka na'budu, ketika kita salat, kita katakan iyyaka na'budu, itu penegasian kalau kita hanya beribadah kepada Allah. Semakna dengan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Penegasian la ilaha illallah itu tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah. Lalu kita beribadah sesuai dengan petunjuk syahadat itu. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Bukan na'buduka. Kalau na'buduka kami menyembahmu, tapi bisa saja ada orang menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Betul tidak? Itu Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dia nyembah Allah enggak? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berdoa kepada Allah dalam keadaan sempit. Perang Badar itu sebelum terjadi berkecamuk perang Badar itu dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga dia menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Walaupun dia berdoa kepada selain Allah itu maksudnya di situ hanya sebagai wasilah, tapi dia sudah melakukan ubudiyah di situ. Maka Allah katakan dia itu kafir. Abu Lahab kafir. Jadi iyyaka na'budu itu mabniun 'alal ilahiyah. Wa iyyaka nasta'in itu dibina di situ apa? Wa iyyaka nasta'in 'alal rububiyah. Yaitu rububiyah Allah. Ketika kita mengatakan hanya Engkaulah ya Allah, kami memohon pertolongan. Itu menegasikan rububiyah Allah. Karena Allah lah pemilik semesta ini. Pemilik langit dan bumi. Dan di antara keduanya. Semua makhluk ini milik Allah.
Allah mudabbir. Allah lah yang mengelolanya. Allah lah yang mengaturnya. Allah lah yang menentukan nasib dan takdir semua makhluknya. Kan begitu? Kemudian dia juga pemilik. Dia yang menciptakan semua. Dia khaliq, dia mudabbir, dia malik. Rububiyah Allah. Wa iyyaka nasta'in. Karena itu kita memintanya kepada Allah. Karena Allah yang pemiliknya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Lalu antum minta sama siapa? Pasti kepada Allah. Maka penegasian di situ, wa iyyaka nasta'in, menunjukkan rububiyah Allah. Dan ini penegasian makhluk kita, penegasian kita kalau kita hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian lagi wa talabul hidayah mabniun 'alal hidayah, tadi ya. Iyyaka na'budu mabniun 'alal hidayah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu talabul hidayah ila siratil mustaqim bi sifatir rahmah. Bi sifatir rahmah. Jadi menuntut hidayah, memohon hidayah, meminta hidayah. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Meminta hidayah di situ itu apa? Menunjukkan apa? Sifat rahmatnya Allah, rahmahnya Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada makhluknya hidayah untuk menuju surga, untuk menuju kemaslahatan. Di situ. Itu sifat ar-rahmah. Makanya semua itu dikembalikan kepada tiga sifat itu. Allahu. Ketiga asma itu Allah. Kemudian Ar-Rabb. Yang kemudian Ar-Rahmah. Dikembalikan semua ke situ. Walhamdu, dan pada kalimat alhamdulillah itu, alhamdu itu yatadammanul umur salasah. Masuk ketiga-tiganya di situ. Fahuwal mahmud, maka Allah itu dipuji. Disebabkan apa? Dialah yang berhak untuk dipuji. Fahuwal mahmudu fi ilahiyatihi. Dia dipuji kenapa? Karena dia yang berhak untuk dipuji. Dialah ilah yang hak. Itu pada alhamdu. Kemudian warububiyati. Kenapa dia dipuji? Karena dialah yang menciptakan. Dialah pemilik dan dia yang mengatur. Maka dialah yang dipuji. Masa Allah yang menciptakan kita, lalu wali dalam kubur yang kita puji, yang kita minta pertolongan kepada? Kan tidak. Kepada itu kita beribadah misalnya. Iya kan? Mengalihkan hak Allah untuk diibadahi. Rububiyah. Fahuwa al-mahmudu fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmatihi, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kehidupan ini, rezeki Allah berikan, segala sesuatu yang kita butuhkan Allah kucurkan kepada kita. Apa yang paling kita butuhkan, paling mudah Allah sediakan kepada kita. Iya kan? Betul tidak itu? Hah? Betul Pak? Apa yang paling kita butuhkan? Ya, dalam kehidupan udara kan? Udara yang paling kita butuhkan untuk bisa hidup secara biologis di muka bumi ini. Antum beli udara? Bayangkan antum, kalau antum disuruh beli udara. Kalau kita tak makan, sanggup kita puasa 1 hari, tak makan. Puasa dari makanan, puasa dari minum, sanggup 1 hari. Coba Bapak dulu, puasa Bapak dari tidak bernapas. Bisa? Usahakan 1 hari Ustaz, kan begitu kan? 1 jam tak bisa. Usahakan 1 jam. Atau sampai 5 menit. Saya pun tak sanggup, saya pendek kali. Makanya saya jarang azan. Pendek kali nafasnya. Kadang-kadang imam itu, kita jadi imam, bisa kesalahan apa namanya itu. Kadang-kadang kita keliru. Kenapa pendek kali nafas kita untuk wakaf? Kemudian kita wakaf kan yang tak biasa kita wakaf. Gitu kan? Jadi muncul hafalan berikut udah lain tonasinya. Maka udah lain. Jadi begitu. Karena pendek, tak tahan, Pak. Paling mudah kita peroleh. Yang kedua, apa yang kita butuhkan? Yang paling kita butuhkan. Tubuh kita ini dibangun dari apa? Yang paling kita butuh air kan? 80%, 85, 86. Iya kan? Ada dokter di sini.
Iya kan? Paling kita butuhkan air, paling mudah kita peroleh. Kadang-kadang di jalan pun banjir saya lihat. Kelebihan air di sini. Iya kan macam kemarin mau khutbah Jumat itu ya. Penuh air di situ. Kelebihan air kita. Maka ketika air kita butuhkan, maka Allah banyak. 2/3 dari dunia ini air. Baru yang lain-lain kita butuhkan makanan. Allah siapkan makanan. Iya. Allah siapkan makanan. Mau yang instan ada. Iya kan? Ambil yang instan contohnya. Ada pisang masak di pohon, sap, ambil. Makan terus. Kan begitu kan? Tak perlu dimasak. Yang perlu diproses juga banyak kan begitu kan? Allah siapkan semua bagi kita. Oleh sebab itulah ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk apa? Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas nanti, kita membutuhkan syariat, bagaimana Allah menurunkan para rasul. Baik. Kemudian ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala, wa tadammanat isbatul ma'ad wa jazaa'ul 'ibad bi a'malihim husniha wa sayyi'aha. Kemudian dalam surah Al-Fatihah itu juga tercakup di situ apa? Tentang hari pembalasan. Balasan bagi hamba-hamba Allah berdasarkan amal mereka. Husniha wa sayyi'atiha. Apakah itu baik, amal baik, atau amal yang tidak baik, amal yang buruk. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Maliki yaumiddin. Allah lah Malik ad-din. Kata ad-din itu juga termasuk hari kiamat, hari pembalasan. Yaumal mi'ad. Yaumal ma'ad. Ya, itu hari pembalasan. وتفرد الرب تعالى وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق, dan kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum itu bagi makhluknya. Allah menegakkan hukum itu bagi makhluknya, dan Allah menegakkan al-adl, keadilan bagi makhluknya. Allah tidak menzalimi. Allah berikan kepada kita istita'ah, kemampuan untuk memilih, namanya ikhtiar. Ya. Allah berikan, Allah konstruksi tubuh kita dengan perangkat yang sempurna. Ada al-mukh, ada otak kita, al-aql, ada hati kita. Ini yang bisa menganalisis hal-hal yang bersifat materi, ya kan? Perangkatnya itu hawasul khams, panca indera kita. Ini juga Allah berikan hati kepada kita untuk bisa menangkap semua informasi yang berhubungan dengan keimanan, perkara-perkara yang gaib. Kan begitu? Tak bisa diselesaikan oleh otak kita, akal kita, logika kita, diselesaikan oleh keimanan kita. Tapi perlu bukti yang otentik. Kan begitu kan? Benar atau tidak itu informasi? Maka tak ada informasi yang valid 100% kecuali itu wahyu Allah SWT. Ya. Contoh kasus lah. Kalau antum bicara tentang siapa yang paling tahu tentang keluarga antum, ya antum kan. Jangan saya sok pan, ini Pak apa ini, dia ini adalah insinyur pertanian ini saya lihat. Kenapa? Karena warna kulitnya sama dengan kulit saya. Sama matang kan begitu, misalnya kan begitu kan. Sering berjemur matahari kan begitu. Padahal kawan tuh, iya kan, bukan insinyur pertanian. Tapi apa dia? Apa gawainya pula beliau kan begitu kan? Dokternya beliau. Iya kan, tapi sok tahu gitu kan? Sok tahu ustadznya itu kan? Sok tahu. Begitu juga kita. Ada orang yang tak tahu perkara gaib, bicara perkara gaib tanpa data. Maka yang paling berhak, yang paling benar membicarakan perkara gaib siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, dia yang tahu tentang perkara yang gaib. Dia yang menciptakan yang gaib itu. Makanya kita tidak beriman dalam hal yang gaib kecuali ada nasnya. Karena Allah sendiri yang berbicara. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada makhluknya, yaitu dengan wahyu. Lalu kita katakan, oh tak begitu maksudnya, begini maksudnya. Jadi komentator pula dia. Iya kan? Jadi komentator dia. Jadi ikhwah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala
menurunkan surah Al-Fatihah itu dijelaskan di situ tentang apa? Tentang hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Dia pemilik hari pembalasan itu. Maka disitulah ditegakkan keadilan. Antum datang mengaji kemari bukan tanpa bonus ini. Bonusnya luar biasa ini, ikhwan. Iya, selama antum di sini kalau lillahi ta'ala kan begitu. Ya, lillahi ta'ala dosa antum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digugurkan dosa kita selama kita di sini. Makanya kalau siapa yang merasa banyak dosanya, iya kan? Harus kajian lah dia. Dan dia berdoa kepada Allah agar kajian itu lama. Kenapa? Karena semakin lama dia duduk mengaji, semakin banyak dosa digugurkan. Tapi ada orang mengaji tidak, gelisah dia begini, cepat siap. Cepatlah berhenti kan begitu kan. Nggak sadar dia kalau dia duduk di situ dihapuskan dosa-dosanya. Iya kan? Jadi oleh sebab itulah ikhwah Allah ini ibadah. Ibadah walaupun ibadah ghairu mahdhah, tapi nilainya besar ikhwah. Banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Makanya orang yang banyak kajian ikhlas karena Allah, walaupun mengantuk dia, dapat pahala itu. Walaupun mengantuk, serius ini. Iya kan, duduk aja dia di majelis ilmu itu dapat barokah dia. Apalagi kalau dia segar matanya begini kan. Mencatat lagi dia kan begitu. Apalah catat Ustaz kan udah disuruh gitu kan. Diputar lagi nanti. Walaupun tidur kita bisa kita lihat kan. Itu canggihnya sekarang ya kan. Maka fikih kita pun juga harus disesuaikan dengan kontekstualitas keadaan sekarang ya kan. Tapi antum tetap juga barokah mencatat. Karena itu sunnah Nabi kita begitu. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan kata Nabi. Tak pernah pula Nabi mengatakan qaidil ilmi di YouTube gitu lah kan. Iya. Tapi itu adalah ini kan perkara maslahatul mursalah. Tak masalah memang, tak masalah. Tapi jangan gara-gara ini antum tidur di kajian. Jangan gara-gara ini antum tak mengaji. Antum di rumah kan begitu. Tidak. Tetap juga barokahnya duduk di kajian. Tetap juga barokahnya menulis itu. Nanti, kan ada PDF-nya kan? Buka nanti PDF-nya. Iya kan, buka. Kalau tidak beli kitab. Nah, saya promosi pula nanti dengan satu brand pula ya kan. Ada itu jual-jual online itu. Kirim di situ. Paling-paling harganya 150.000. Iya kan? Baik. Baik, ikhwan Allah SWT. Kullu hadha, semua ini tahta qawlihi. Di bawah firman Allah, apa itu? Maliki yaumiddin. Di bawah firman Allah, di dalam firman Allah, Maliki yaumiddin tercakup di situ. Wa tadammanat isbatun nubuwat min jihatin adidatin. Dan di sini surah ini mencakup pembuktian kenabian dari berbagai sisi. Bisa antum lihat dari berbagai sisi. Yang pertama, ahaduha, kata Ibnu Qayyim, kaunuhu rabbal alamin. Pertama apa? Allah itu rabbal alamin. Tuhan semesta alam. Ingat tadi rububiyah tadi, dia yang mencipta, dia yang mengatur, dan dia yang memiliki. Kita sendiri tidak memiliki diri kita, ikhwah. Kalau kita memiliki diri kita tak mau mati. Iya kan? Tapi karena bukan kita pemilik diri kita, bukan kita pemilik roh kita, nyawa kita. Bukan kita pemilik jasad kita, tapi Allah. Kapan dia mau lahirkan, kita lahir. Kapan dia mau cabut, ya cabut. Menunjukkan apa? Kaunuhu rabbal alamin. Fala yaliqu bihi ayyatsuruka ibadahu sudan Muhammad. Maka tidak layaklah Allah membiarkan hambanya itu, tidak pantas bagi Allah untuk meninggalkan, membiarkan hambanya itu begitu saja. Ciptakannya hamba udah biarkannya. Padahal dia memiliki sifat rububiyah, dia memiliki sifat ar-rahmah. Tidak layak Allah kita katakan bahwasanya dia membiarkan hamba itu mencari kebenaran sendiri. Ciptakan surga, cari kalian sendiri. Karena kalian sudah diberikan akal, sudah diberikan hati, cari sendiri. La yu'arrifuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim wa ma yadurruhum fihima. Maka dia tidak mengajari mereka apa yang bermanfaat untuk mereka
dan untuk kehidupan dan hari pembangkitan mereka, tempat mereka kembali, dan apa yang mencelakai mereka tidak Allah jelaskan. Ciptakan aja kita. Macam antumnya, beli kendaraan. Ya kan, kendaraannya baru. Udah taruh aja di pinggir-pinggir jalan. Mau kena debu, kena debu. Mau kena banjir, mau tabrak orang silakan. Antum tuh orang yang hikmah itu. Orang yang memiliki kecerdasan. Tidak kan begitu. Kan sia-sia itu. Walaupun banyak duit antum kasihkan sama beliau. Sama beliau. Kan begitu kan. Kenapa dibolehkan dibuang aja di situ kan begitu kan. Nah. Jadi begitu juga Allah menciptakan. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini tak dibiarkan saja begitu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bertentangan dengan rububiyah Allah, bertentangan dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fahadza hatmun li rububiyyati wa nisbatur Rabbi taala ila ma la yaliqu bihi. Kalau kita katakan bahwa Allah membiarkan kita, saya enggak layak bagi Allah, pantas bagi Allah yang memiliki sifat rahmah, sifat rububiyah tadi, membiarkan makhluknya begitu saja. Ya. Wa ma qadaru haqqa qadrihi min nisbati ilaihi. Ya, sungguh tidak ada yang dapat memberikan gambaran yang tepat ya, selain apa yang telah ditentukan oleh Allah sendiri. Apa itu? Yaitu nanti Allah mengutus Rasulnya, memberikan kepada kita pedoman. Untuk apa Rasul diutus? Untuk menjelaskan kepada kita apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ridhoi, kemudian apa jalan keselamatan bagi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, akhdhuha bismillahi wa huwa ma'luhul ma'bud. Yang kedua apa? Tadi tentang rububiyah. Ini tentang uluhiyah. Dari nama Allah itu wa huwa ma'luh al-ma'bud. Allah itu yang diibadahi, yang disembah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dari nama apa? Min ismillah. Min ismillah. Dari nama Allah. Akhdhuha min ismillah wa huwa ma'luh. Ya. Wala sabila lil ibadi ila ma'rifati ibadati illa min tariqi rusulihi. Maka tidak ada jalan, ya. Tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk bisa mengenal Rabb-nya, untuk bisa beribadah kepada Rabb-nya, kecuali dengan jalan Rasul Allah utus. Karena kita kan nggak bisa berkomunikasi langsung dengan Rabb kita. Kan begitu kan? Tak sanggup kapasitas diri kita. Antum sanggup menerima wahyu? Hah? Tidak ya. Tak sanggup. Nabi aja coba lihat. Sampai berkeringat dingin Nabi kita Muhammad SAW. Ketika menerima wahyu. Hatinya bersih. Hati antum? Hati kita banyak karatnya. Penyakit kita beda-beda. Ada orang penyakitnya syirik dalam hatinya. Tapi tak sombong pula dia kan. Ada orang mentauhidkan Allah tapi sombong. Ada tak sombong tapi angkuh. Ada tak angkuh tapi ria aja kerjanya. Iya kan? Narsis dia kan. Eksistensi. Jadi begitu. Ada yang begitu. Masing-masing ada penyakitnya. Maka kita berdoa kepada Allah menghilangkannya. Jadi ikhwah, dengan cara apa kita mengetahui bagaimana ibadah yang diridhai Allah? Tentunya diutus seorang Rasul menjelaskan kepada kita. Diutus seorang Rasul untuk menjelaskan kepada kita. Kalau kita nggak tahu kita ini. Nggak tahu kita. Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan memang fungsi akal bisa menemukan adanya pencipta sani'ul alam. Pencipta alam semesta ini. Itu akal. Tapi apakah akal tahu tentang sifat-sifat Allah? Apakah akal tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah yang diridhoi oleh Allah? Tahu kita. Makanya orang-orang di agama-agama dulu dia yakin ada Tuhan. Animisme, dinamisme itu kan. Bagaimana cara beribadah kepada Tuhan? Diambil sesajen, taruhnya aja begitu kan. Ya kan? Kenapa? Karena dia tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui.
Tapi sekarang bukan cuma mengetahui Ustaz, tapi dilanggengkan juga itu. Itu jahil murakkab itu namanya. Padahal Rasul sudah diutus. Jahil murakkab namanya. Plus ketidaktahuannya itu. Jadi itu dengan Rasul. Makanya di sini surah Al-Fatihah itu menegasikan juga tentang kerasulan. Walaupun tak ada kata Rasul di situ, tapi lihat, di situ menegasikan adanya Rasul. Dari lafal Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Memuja Allah, puncak dari memuja Allah itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi tahu kita cara itu? Kecuali dengan Rasul, diturunkan wahyu. Wahyu menerima Rasul. Rasul jelaskan kepada kita. Dan yang ketiga, udah azan belum? Udah. Kita pending sebentar ya. Kita tambah sekitar 10 menit nanti insya Allah ya. Udah azan, silakan azan.
Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Berikutnya, catatan yang ketiga. Al-mawdi' ats-tsalits. Min ismihi Ar-Rahman fa inna rahmatahu tamna'u ihmala ibadi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmat Allah itu menegasikan tidak mungkin Allah membiarkan hambanya tanpa dia mengetahui tujuan kehidupan kesempurnaan. Tak mungkin Allah biarkan kita hidup tanpa arah, tanpa tujuan. Tak tahu kita mana yang maslahat bagi kita. Mungkin urusan dunia kita tahulah kita. Mana kebaikan. Itu pun tak sempurna. Iya kan? Tanpa bimbingan wahyu. Tapi akhirat tahu kita. Enggak tahu. Makanya Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Dzur Rahmah, memiliki sifat kasih sayang itu. Enggak mungkin Allah biarkan kita tanpa hidayah. Tanpa petunjuk. Yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar. Untuk kita amalkan. Enggak akan mungkin. Maka kesempurnaan faman u'tiyasmur rahman, maka ketika kita mengatakan Allah memiliki sifat Ar-Rahman itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seseorang atau makhluk, mengutus seorang makhluk itu yang disebut dengan Rasul itu untuk mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang maslahat. Tidak saja di akhirat, tapi juga di dunia. Dan Allah turunkan kitab. Dan Allah turunkan wahyu kepada kita. Ada yang antum baca sebagai hidayah. Walaupun antum tidak hidup di zaman Nabi, tapi ayat-ayat yang turun di zaman Nabi itu sudah ditadwin, sudah dikodifikasikan. Sekarang antum bisa baca Al-Quran itu. Antum baca surah Al-Fatihah itu. Dan itulah pedoman, itulah hidayah. Nanti akan kita lihat pada surah Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka Allah menurunkan Rasul, mengutus Rasul, menurunkan wahyu Allah, itu adalah kesempurnaan sifat rahmannya Allah bagi makhluk. Dia utus Rasul. Dan itulah yang kita butuhkan, hanya sekedar apa? Allah menurunkan hujan bagi kita. Kalau hujan itu untuk kebutuhan apa? Kebutuhan fisik kita. Makan, minum. Tapi Al-Quran diturunkan untuk kebutuhan apa? Batin kita. Manusia diciptakan dari dua unsur itu. Allah katakan, zahiratan wa batinah. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita. Ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Kita pun terkonstruksi dari zahir dan batin. Makanya ketika orang memenuhi makannya, minumnya, dia memenuhi pada unsur nikmat-nikmat yang zahir. Tapi ada orang nikmat zahirnya luar biasa, dijaganya. Tahu dia, pedoman, ini pola makan, ini diet makan, ini minuman bergizi. Minuman bergizi ya? Bernutrisi, kalau gitu. Ya. Pokoknya lengkap ada pedoman dia, tapi tak ada pedoman dia bagaimana menata unsur batinnya. Mungkin itu Allah menjadikan seperti itu makhluknya? Tidak. Pasti Allah utus Rasul dan wahyu untuk itu. Dan kita sesungguhnya lebih membutuhkan pedoman untuk menata batin itu daripada yang zahir. Lebih ya, sama penting. Menata zahir penting. Tapi menata batin jauh lebih penting. Tapi orang lebih banyak memikirkan apa? Masalah perut, masalah fisik. Gara-gara masalah fisik ini dia tidak mengaji. Bayangkan itu. Dia baca semua referensi kan begitu kan untuk ini. Semuanya unsur zahirnya. Padahal unsur zahir itu nanti akan mati. Mati keluar roh itu.
Siapa yang abadi? Roh. Sebelum diciptakan zahir kita ini, sudah Allah ciptakan roh bagi kita. Duluan roh lagi, baru jasad itu. Kemudian nanti mati, dicabut nanti roh itu, pergi roh itu, dicabut, tinggal apa? Hah? Ya tinggal roh. Yang ini hancur nanti ini. Iya kan? Tapi banyak orang, dia serius belajar, mengaji, investasi waktunya untuk yang zahir itu. Mati-matian dia siang malam. Nggak pernah dia belajar. Nggak pernah dia mentadaburi Al-Quran. Habis waktu ini situ. Padahal itu akan ditinggalkannya. Itu sementara waktu. 20 tahun, 40 tahun, 70 tahun, 80 tahun mungkin. Kalau sehat kali dia, 90 tahun. Iya kan? Itu pun sudah begini. Itulah yang diperjuangkan. Unsur batinnya tidak. Kalau itu lengkap dia referensinya. Hanya duduk saja dia nggak mau di kajian. Untuk mentadaburi Al-Quran, belajar tentang tauhid, tak mau dia. Padahal itu unsur batinnya, pedoman untuk unsur batinnya. Dia zalim nggak pada dirinya? Zalim. Padahal yang hakikat bagi dia adalah rohnya itu. Unsur-unsur batin. Itu yang ditelantarkannya. Makanya banyak orang sehat badannya, tapi unsur batinnya sakit. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan wahyu untuk menata itu. Menata unsur batin kita. Allah perkenalkan dirinya dengan wahyu-wahyunya itu. Dia jelaskan, dialah yang mencipta semesta, dia memiliki sifat ini, sifat ini, sifat ini. Agar kita mengenal Rabb kita, agar kita mencintai Rabb kita, agar kita beribadah kepada Rabb kita. Agar tahu kita mana hukum-hukum yang Allah tetapkan, mana yang Allah ridhai, mana yang Allah murkai. Tahu kita. Itu dengan apa? Dengan wahyu itu. Itu lebih kita butuhkan daripada Allah menurunkan hujan ke muka bumi ini. Daripada Allah menerbitkan mata air, daripada Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Lebih kita butuhkan wahyu Allah untuk menata batin kita. Karena itulah hakikat kita nanti. Ini jasadnya akan bertukar. Ini akan mati. Iya kan? Akan selesai. Tapi roh itu terus di mahsyar. Terus juga nanti ke barzah. Barzah dimunculkan lagi jasad yang baru. Jasad yang baru. Allah munculkan. Alhamdulillah, itu kita pakai. Mana lebih lama dunia ini daripada mahsyar? Hidup kita. Jauh lebih lama mahsyar itu. Jauh lebih lama. Perjalanan cukup lama. Sedangkan barzakh itu cukup lama. Alam barzakh itu cukup lama. Nabi kita SAW itu sudah 1400 tahun lebih wafatkan begitu ya. Udah 1000 tahun. Dia hidup hanya berapa tahun? 63 tahun dia. 63 tahun. Tapi lebih mana lama dia di barzakh daripada dunia ini? Lebih lama dalam barzakh. Belum kita nanti mahsyar nanti. Lebih lama lagi ikhwah. Mahsyar itu. Ngeri. Tapi semua bekalnya di sini kan. Di wahyu yang Allah turunkan itu untuk menata kehidupan kita. Kemudian nanti bersyukur kita. Kalau dimudahkan Allah kita bisa meniti sirat itu. Dengan selamat. Dan tidak ada lagi kematian nanti. Makhludun, kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Modalnya mana? Tingkat antum di surga itu di mana? Di sini sekarang, ikhwan. Oleh sebab itulah, ketika ada orang lebih prioritas masalah unsur-unsur zahirnya, dia tinggalkan unsur batin. Ini betul-betul orang yang zalim pada dirinya. Zalim li nafsi. Zalim pada dirinya. Karena hakikatnya itu. Kita sementara saja. Jasad ini, tapi kita peduli sekali. Macam kaum ibu kan skincare, skincare. Karena apa-apa segalanya. Yang perlu di skincare itu jantung hatinya itu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi jangan gara-gara itu pula dia berbuat maksiat kan begitu kan. Tak ada label halalnya, ada unsur pik sebagainya, taruh juga di mukanya nih. Iya kan? Begitu juga yang lain, ikhwah. Kalau untuk membeli itu ada duit dia. Tapi untuk yang lain-lain itu agama nggak ada duit dia. Coba bayangkan itu. Jadi oleh sebab itu ikhwan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Makanya kita lebih fokus pada unsur hakikat. Bukan itu tidak boleh, boleh. Asalkan halal. Tapi kita lebih fokus mana? Pada unsur-unsur batin. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan nanti ya. Pada pembahasan yang keempat. Nanti insya Allah kita akan bahas min dzikri yaumiddin, hari akhirat. Pembahasan. Ini baru mukaddimah. Mukaddimahnya mungkin 3 atau 4 pertemuan. Begitu kan, 3 pertemuan insya Allah. Akan kita bahas tentang mukaddimah. Baru termasuk dalam tafsir ya. Ini memang sudah masuk tafsir, tapi mukaddimah tafsirnya ya. Baik. Tapi Ramadan kita libur lah ya. Jadi demikian kaji kita hari ini. Ya kan? Semoga bermanfaat. Ya. Boleh. Sebentar ya, tutup dulu ya. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Kaitannya dengan kebutuhan batin tadi, artinya Al-Quran sebagai konsumsi batin. Bagaimana cara supaya Al-Quran itu kan bentuknya itu kan ketika kita mulai dari bacaan hingga menjadi resapan di hati itu seperti apa? Iya. Ini berhubungan dengan pertemuan kita yang lalu. Ya. Bagaimana Al-Quran itu menjadi hidangan batin. Kan begitu, nutrisi batin. Gizi batin kita. Al-Quran itu susunan katanya, redaksi itu mukjizat. Itu mukjizat. Tidak saja pada unsur batin. Kalau kita baca Al-Quran itu, unsur zahir juga punya pengaruh dalam penelitian scientific research. Kan begitu kan? Kata-kata yang indah itu mempengaruhi jasad kita. Ya kan? Sel-sel kita. Begitu juga unsur batin kita. Kalau kita mendengar Al-Quran, muncul ketenangan bagi kita. Kalau tak tenang mendengarkannya, berarti ada tak tepat frekuensinya. Ada sesuatu, ada something wrong lah ya. Itu di hatinya. Dia tidak bisa menerima hidayah. Cermin itu tidak bisa memantulkan cahaya. Sinar itu tidak bisa menembus relung dadanya. Berarti dia harus dibersihkan dada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu wahyu Allah menjelaskan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah. Kenapa orang tidak bisa khusyuk dalam salat? Kenapa orang tidak bisa menangis ketika berdoa dan seterusnya? Karena dia belum mengenal Rabbnya. Hanya pada tingkat mempercayai ada pencipta semesta kan begitu. Tapi dia tidak bisa. Dia belum mengenal Rabbnya. Bagaimana mengenal Rabb kita? Itu dengan wahyu Allah, dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Tentang apa? Tentang sifat-sifatnya. Tentang nama-namanya. Tentang perbuatan Allah. Maka semua ayat itu sesungguhnya itu menjelaskan tentang apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Semua ini ciptaan Allah, af'al Allah. Maka antum itu af'al Allah. Saya ini dari perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu ya? Nah, dengan itulah kita bisa. Maka Al-Quran itu menjadi nutrisi batin. Allah jelaskan tentang hari kiamat bagaimana. Bagaimana Allah jelaskan tentang surga, tentang neraka. Itu menghayakan batin kita. Semakin kukuh keimanan kita, semakin kita pelajari Al-Quran, semakin kita pahami, kita tadabburi, semakin kita meresapinya, maka semakin bertambah iman kita. Semakin bertambah iman kita. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Terus kamu kan ya? Wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Turunnya ayat Al-Quran, mereka beriman. Turun ayat, semakin beriman mereka. Turun ayat lagi, semakin beriman para sahabat. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Jadi ikhwah maka Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an itu sebagai nutrisi batin. Kita baca, kita dengarkan, kita tadabburi, kita amalkan. Semakin bertambah keimanan kita. Sebab itulah maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum tahu siapa dia? Gurunya Ibnu Qayyim, kan begitu ya. Ilmu apa yang tidak diperolehnya? Pujian para muridnya, orang-orang sezamannya tentang beliau luar biasa, kecuali orang-orang yang iri dan dengki kepada beliau. Ya, dan orang yang tidak satu manhaj dengan beliau. Itu pun kadang-kadang mereka memujinya juga. Tentang kecerdasannya, kejeniusannya, semua ilmu hampir diketahuinya. Tapi adakah dia menyesal atau tidak? Dia menyesal. Penyesalannya apa? Karena dia tidak lebih banyak fokus pada tadabburul Quran. Dia belajar tentang filsafat untuk mengkanter filsafat. Belajar tentang sufisme, mengkanter sufisme. Walaupun dia dinisbatkan orang akhirnya menjadi sufi kan begitu. Iya kan? Tasawuf maksud saya. Belajar tentang ini, mengkanter itu kan begitu. Dan dia kan tidak meninggalkan tafsir. Iya kan? Walaupun ada juga periwayatan mengatakan dia sebenarnya punya kitab tafsir. Tapi tidak sampai kepada kita. Tafsir itu hilang zaman. Allah Ta'ala lebih bisawab tentang itu. Tapi itu tadi ikhwah. Makanya jangan kita orang yang beriman jangan jauh-jauh dari Al-Quran lah. Kita hidup sekitar Al-Quran itu lah. Baca Al-Quran, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkan. Itu orang yang beriman. Mumpung kita masih hidup. Ya, kalau udah mati nanti semua menyesal. Orang alim aja menyesal. Kenapa tidak lebih alim lagi, tidak lebih takwa dia? Apalagi kita. Yang kita hijrah di umur sekian, kan begitu ya. Berapa banyak waktu itu sudah hilang. Iya. Berapa banyak sudah hilang waktu itu. Ya pasti menyesal. Makanya sekali lagi lah, sisa umur karunia Allah ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Saling mendoakan kita, saling menguatkan kita, saling menasihati kita. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Dunia ini jangan terlalu ambisius. Semuanya akan hancur, akan ditinggalkan ini. Ketika antum mati dicabut nyawa itu, antum berada pada satu alam yang antum tak pernah tahu di situ. Apa yang menentukan antum? Antum. Kalau kita tidak punya amal salih, apa? Tahu ikhwah apa yang akan dilakukan? Gelap. Very dark. Sangat gelap. Sangat takut, sangat sempit kubur itu. Sebab itulah ikhwah. Marilah kita sama bertaubat kepada Allah, ya kan, selalu istighfar. Kemudian ya belajar kita mentadabburi Al-Quran ini. Antum jangan malas-malasan tuh. Iya kan? Enggak usah yang jauh-jauh kemana begitu. Iya kan? Jangan pernah ada berkurang. Kalau berkurang gantikan yang lain kan begitu. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.